Hai movie lover, apa yang akan kalian lakukan jika suatu hari terbangun di sebuah rumah sakit yang lama sudah ditinggalkan? Tubuhmu penuh luka dan tidak ada secuil pun ingatan akan masa lalu. Ditambah, dokter yang merawat benar-benar gak jelas dia lagi nolong atau lagi menyiksa kita. Semua terjawab di film ini. This is Alive. Film diawali saat seorang pria yang bingung dengan kondisinya. Kita sebut saja pria ini bernama Michael. Dia tergeletak di rumah sakit dengan kondisi berdarah-darah dan perban di sekujur tubuhnya. Lalu dia berusaha melepaskan semua jarum infus yang menancap di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia pun ambruk ke lantai. Secuil ingatannya pun mulai muncul. Dia ditembak oleh seseorang di masa lalu. Dengan nafas tersengal-sengal, dia merangkak keluar dari kamar itu. Tapi ada yang aneh. Lorong rumah sakit itu tampak berantakan dan gelap gulita. Tiba-tiba di ujung lorong melintas seorang dokter dengan kakinya yang pincang. Karena menabrak sesuatu, dokter pincang itu pun berbalik dan mengejar Michael. Scene lalu berganti dan memperlihatkan sang dokter merawat luka jahitan Michael yang kembali robek. Keesokannya, dokter itu melatih otot Michael. Tapi anehnya, latihan kecil itu justru tampak seperti penyiksaan. Dan setelah latihan itu selesai, Michael diikat dengan sabuk seolah-olah dia bukan seorang pasien, tapi seperti tawanan. Kemudian dokter psycho ini lalu pergi sambil mendorong seorang pasien wanita. Kesempatan itu lalu digunakan Michael untuk melepaskan diri. Dengan dingin, dokter itu menyuntikkan bius ke Michael. Waktu kembali sadar, di sebelah Michael sudah ada pasien wanita itu. Sebut saja namanya Elisa. Seperti kebanyakan cewek, Elisa ini gak berhenti ngomong dengan pertanyaan-pertanyaannya. Michael hanya menggeleng dan mengangguk ketika menjawab pertanyaan Elisa. Mereka berdua ini benar-benar tidak ingat siapa mereka dan kenapa bisa berada di tempat itu dengan luka di sekujur tubuhnya. Ternyata si dokter menguping pembicaraan mereka berdua. Keesokan paginya, si dokter membawa makanan aneh yang terbuat dari ramuan tanam-tanaman. Elisa yang takut dengan dokter ini mencoba memakan makanan itu. Tapi Michael yang memang membenci dokter itu malah melepeh makanan itu. Bahkan dia meludahinya. Dokter itu pun naik pitam. Di saat itulah tiba-tiba Elisa kejang. Flashback ingatan Elisa pun kembali muncul. Ternyata di masa lalu dia dibunuh dengan tusukan yang bertubi-tubi. Dokter psycho itu pun berhasil menyelamatkan Elisa kembali. It's okay. It's okay. What is this place? Sesaat kemudian, dokter ini memberikan terapi fisik ke Michael dan Elisa. Karena kebenciannya, Michael diberikan latihan tetapi serasa penyiksaan. Leher Michael dicekik berulang-ulang dengan besi penarik barbel. Bahkan semakin lama semakin keras. Darah segar pun mengalir dari lutut Michael. Saat si dokter sudah puas, Elisa dan Michael diberikan waktu untuk tidur. Dokter ini pun menyelipkan bunga ke telinga Elisa. Saat dokter itu sudah pergi, Michael berkata kalau dia akan melarikan diri dari tempat itu dan dia pun akan mengajak Elisa. Michael akan berpura-pura kooperatif ke dokter itu dan mencari waktu yang tepat untuk kabur. Keesokan paginya, dokter itu kembali datang membawa sarapan. Michael kali ini sangat kooperatif dan memakan sarapan itu. Setelah beberapa suapan, tiba-tiba mulut Michael menjadi lumpuh. Si dokter ternyata masih sakit hati karena makanan yang dilepeh Michael sebelumnya. Dia memasukkan racun ke makanan itu untuk membuat Michael lumpuh.
Scene lalu berpindah ke kamar mandi. Michael dicelupkan ke bathtub dan diminta untuk terus bergerak agar efek racunnya hilang. Dokter ini ternyata cukup cabul. Dia kemudian melucuti pakaian Elisa, memangkunya, mengelus-elusnya, dan memandikan Elisa. Let's make you clean, shall we? Elisa sangat khawatir dengan keselamatan Michael yang direndam dalam keadaan lumpuh. Semakin lama, Michael pun semakin tenggelam di bathtub itu. I'll go get a towel. Saat dokter pergi mengambil handuk, kesempatan itu dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri. Saat mencari jalan keluar, rumah sakit itu seperti sudah ditinggalkan sekian lama. Mereka menemukan kamar penuh dengan darah seolah-olah sebuah tempat penyiksaan. Melalui speaker, dokter itu tertawa dan mengatakan mereka tidak akan bisa keluar dari rumah sakit itu. You can run, but there is no exit from here. Tiba-tiba Elisa ingat kalau dia punya anak kecil perempuan. Michael lalu berjanji kalau mereka akan benar-benar bisa keluar dari tempat itu. Kemudian mereka masuk ke kamar dokter Psycho itu. Mereka melihat serangkaian foto Michael dan Elisa sejak hari pertama tiba di rumah sakit itu. Foto menunjukkan tindakan operasi ke tubuh mereka. Samar-samar mereka mendengar gonggongan anjing. Mereka pun tertangkap. Scene lalu memperlihatkan Michael kembali diikat. Dokter itu sangat membenci Michael dan menyalahkannya atas pelarian mereka. Sang dokter lalu menanyakan kepada Elisa, hukuman apa yang pantas didapatkan Michael? Dikebiri, dibuat buta, dibunuh, atau membuatnya tutup mulut? Elisa memilih untuk membuat Michael tutup mulut. Dokter itu lalu memberikan hadiah ke Elisa, sepasang anting-anting, dan kemudian dia dibius. Saat terbangun, Elisa ditunjukkan kalau mulut Michael sudah dijahit. Sadis. Tapi si dokter ini masih belum puas. Dia bertanya ke Elisa apakah dia harus memotong kaki Michael. Karena dokter itu masih takut Michael bisa melarikan diri. Elisa pun berkata setuju. Di saat dokter mau menggunting jempol kaki Michael, Elisa langsung memukulkan vas bunga ke kepala dokter itu. Pergulatan pun terjadi. Elisa pun melepaskan Michael sambil meminta maaf. Mereka akhirnya kembali melarikan diri. Lalu mereka masuk ke kamar pendingin. Di sana mereka menemukan banyak potongan-potongan tubuh manusia. Mereka semakin merasa aneh ketika masuk ke ruangan operasi. Tidak hanya alat-alat kedokteran, tapi berserakan juga alat-alat tukang kebun. Darah juga berceceran di mana-mana. Michael akhirnya meraih sebuah kapak. Saat berhasil keluar, mereka ternyata sudah ditunggu dokter Psycho dan anjingnya. Si anjing ini langsung dilepas untuk menyerang mereka. Michael dan Elisa pun balik lagi ke rumah sakit. Mereka akhirnya bersembunyi di ruangan pendingin yang penuh dengan potongan tubuh manusia. Kali ini mereka benar-benar bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Tempat itu ternyata berada di tengah-tengah hutan. Mereka lalu mencuci muka mereka yang bersimbah darah di sebuah sungai. Sesampainya di jalan pedesaan, tidak ada satu mobil pun mau berhenti memberi mereka tumpangan. Untunglah ada mobil sedan tua yang berhenti. Michael dan Elisa kemudian naik dan meminta diantar menuju kota terdekat. Ternyata sopir mobil itu adalah sang dokter. Dan mereka akhirnya tersudut di tepi jurang. Sebuah peluru pun menembus perut Michael. Sang dokter lalu meminta kembali anting berharga yang diberikannya kepada Elisa. Saat Elisa memohon agar si dokter menolong Michael, dia malah ditodong pistol. Michael lalu berteriak bahwa dia punya anting itu. Saat mendekat, Michael malah membuang anting itu.
Kesempatan itu dimanfaatkan Elisa untuk mendorong si dokter. Dokter itu pun jatuh ke dalam jurang. Dan mereka pun bertemu sekelompok orang yang sedang berkemah. Sin lalu membawa mereka ke rumah sakit yang berbeda. Ya, kali ini adalah rumah sakit betulan dengan perawat betulan juga. Tapi ada yang aneh, ada seorang detektif datang dan ingin menginvestigasi mereka secara terpisah. Dalam ruang investigasi, akhirnya terkuak jati diri mereka. Ternyata mereka berdua sudah mati. Mereka adalah hasil eksperimen dokter psikopat itu. Mereka adalah kepingan potongan tubuh manusia berbeda yang dijahit menjadi satu bagian utuh. Mereka pun kembali dibawa balik ke rumah sakit itu. Karena ternyata sang dokter masih hidup dan menunggu mereka. Sungguh absurd. Dan film ini pun menggantung. See you soon guys. Keep healthy always. Terima kasih.